Quds Force. Pernah dengar pasukan yang bisa mengguncang negara lain tanpa harus menginvasi? Itulah Quds Force, sayap paling berbahaya dari Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Quds Force bukan cuma tentara, mereka adalah arsitek operasi rahasia Iran di luar negeri. Mulai dari mendukung kelompok militan di Timur Tengah, mengatur jaringan intelijen global, sampai mengendalikan politik kawasan lewat strategi bayangan. Mereka beraksi di Lebanon lewat Hizbullah, di Irak lewat milisi Syiah, bahkan di Suriah saat perang sipil. Komandannya dulu, Qasem Soleimani, sampai dianggap pahlawan di Iran, tapi juga teroris oleh AS. Ia tewas akibat serangan drone Amerika tahun 2020. Peristiwa yang hampir memicu perang besar. Bisa dibilang, Quds Force adalah tangan panjang Iran. Tak terlihat, tapi efeknya terasa di banyak konflik dunia. Dan yang bikin mereka ditakuti bukan karena jumlahnya, tapi karena mereka selalu tahu di mana harus memukul. Saberin Unit adalah unit pasukan khusus milik IRGC, dilatih untuk operasi paling ekstrim, penyerbuan cepat, sabotase, perang gurun, bahkan infiltrasi di malam hari. Mereka sering disebut sebagai komando bayangan Iran karena jarang tampil di publik tapi selalu muncul di medan paling panas. Mereka dilatih di pegunungan Zagros di bawah standar yang brutal. Latihan 20 jam tanpa istirahat, simulasi medan perang hidup, dan disiplin tingkat besi. Saberin bahkan dipercaya mengawal fasilitas nuklir Iran, sesuatu yang hanya dilakukan oleh pasukan dengan tingkat kepercayaan tertinggi. Yang bikin mereka ditakuti bukan cuma kemampuan tempur, tapi kesetiaan ideologis mereka terhadap revolusi Islam Iran. Bagi mereka, berperang bukan sekedar tugas militer, tapi juga ibadah. Dan kalau pasukan ini sudah dikerahkan, itu artinya Iran sudah siap bermain keras. Nohet dikenal juga sebagai Unit 65 Airborne Special Forces. Mereka adalah pasukan payung paling elit yang dimiliki Angkatan Darat Iran. Dan reputasinya bikin musuh mikir dua kali sebelum maju. Nohet dibentuk sejak 1959, terinspirasi dari gaya pelatihan Inggris dan AS. Tapi setelah revolusi Iran, karakter mereka berubah total. Dari sekedar pasukan elit biasa, menjadi kombinasi antara tentara profesional dan pejuang ideologis. Tugas mereka nggak main-main. Operasi lintas udara, penyusupan ke wilayah musuh, sabotase instalasi strategis, dan pembebasan sandera di wilayah ekstrim. Yang bikin mereka terkenal bukan cuma kemampuan tempurnya, tapi juga daya tahan dan adaptasi di segala kondisi, dari gurun, pegunungan, sampai iklim dingin ekstrim. Latihan mereka mencakup survival 7 hari tanpa suplai makanan, dan bertahan hidup hanya dari alam. Dalam konflik seperti Perang Iran-Irak, pasukan Nohet terbukti jadi kartu truf Iran. Mereka menyusup, menyerang, lalu menghilang sebelum musuh tahu siapa yang datang. Sepah Navy Forces. Mereka adalah pasukan laut elit milik Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Dan tugas utama mereka adalah menjaga wilayah perairan strategis seperti Selat Hormuz, jalur sempit tempat sepertiga minyak dunia lewat tiap harinya. Dengan kata lain, mereka bukan cuma tentara laut, mereka penjaga nadi ekonomi dunia. Sepah Navy Special Forces dilatih untuk perang asimetris di laut. Mereka ahli dalam penyergapan cepat, sabotase kapal, penyelaman tempur, dan operasi senyap dengan perahu cepat bersenjata berat. Kalau SEAL Team 6 bisa masuk diam-diam, pasukan ini bisa bikin kehadirannya terasa tanpa harus muncul di radar. Dalam latihan dan operasi nyata, mereka sering berkolaborasi dengan unit intelijen laut Iran, menggunakan mini submarin dan drone maritim untuk pengintaian. Mereka juga punya reputasi kuat dalam menangkap kapal asing yang melanggar batas Iran. Cepat,
terkoordinasi, dan tanpa kompromi. Buat banyak analis militer, Sepah Navy Special Forces adalah bayangan di permukaan air. Kamu nggak akan tahu mereka di sana sampai terlambat. Takavar bisa dibilang versi klasik dari pasukan khusus Iran. Mereka sudah ada jauh sebelum IRGC terbentuk, dan dikenal sebagai tentara yang tahan segala cuaca, kuat secara fisik, dan disiplin ekstrim. Mereka dilatih untuk operasi jarak jauh, sabotase di belakang garis musuh, serta infiltrasi dalam kondisi minim logistik. Kalau IRGC lebih banyak beroperasi dengan ideologi dan taktik gerilya modern, Takavar itu lebih seperti serigala tua yang tetap mematikan. Mereka nggak banyak bicara, nggak sering tampil di media, tapi kiprahnya bisa dilacak dari perang Iran-Irak hingga operasi pembebasan Sandera di daerah perbatasan. Unit ini punya beberapa divisi, termasuk pasukan lintas udara Takavar dan pasukan khusus darat 65 Nohet, yang jadi bagian paling terkenal dari keluarga besar Takavar. Mereka berlatih terjun malam hari, tempur tangan kosong, hingga bertahan hidup berminggu-minggu di alam liar tanpa dukungan logistik. NOPO, singkatan dari Niruye Vije Pasdarane Entezami, atau lebih gampangnya, Unit Khusus Polisi Anti-Teror Iran. Jangan bayangkan mereka seperti polisi lalu lintas berseragam biasa. NOPO adalah pasukan urban combat paling disiplin di Iran. Mereka beroperasi di lingkungan padat, melakukan penyergapan, pembebasan sandara, dan menangani serangan teroris dengan presisi yang bikin ngeri. Unit ini lahir di tahun 1990-an sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman bom dan penyandaraan di wilayah dalam negeri. Tapi seiring waktu, mereka naik level. Bukan cuma beroperasi di Iran, tapi juga ikut dalam misi keamanan di kawasan Timur Tengah. NOPO dilatih keras, mulai dari tempur jarak dekat, sniper, demolisi, hingga penyamaran. Mereka juga punya reputasi tanpa kompromi. Kalau sudah digerahkan, bisa dibilang target nggak punya banyak waktu buat berpikir. Ciri khas mereka, pakaian hitam pekat, helm balistik, dan senjata buatan Iran hasil modifikasi sendiri. Mereka bergerak cepat, senyap, dan sering disebut sebagai bayangan Republik Islam di tengah kota. Bayangkan, satu tim kecil NOPO bisa menembus gedung tinggi, mengakhiri krisis sandara, dan menghilang sebelum media tahu mereka datang. IRGC Cyber Unit. Unit ini mulai muncul sekitar awal 2010-an, setelah Iran sadar bahwa dunia digital bisa jadi senjata baru yang lebih mematikan dari peluru. Tugas utamanya, melindungi infrastruktur digital Iran, sekaligus menyerang balik siapapun yang coba mengusiknya. Dan ya, mereka nggak main-main. Kelompok hacker yang berafiliasi dengan unit ini, seperti APT-33, Charming Kitten, dan APT-34, sudah berkali-kali dikaitkan dengan serangan ke jaringan militer, perusahaan minyak, bahkan lembaga pemerintahan di Amerika, Israel, dan Arab Saudi. Tapi jangan salah, IRGC Cyber Unit juga punya sisi defensif. Mereka melatih ribuan cyber soldier muda, membangun sistem firewall nasional, dan bahkan mengembangkan internet versi Iran, jaringan internal yang bisa tetap aktif walau dunia luar terputus. Dalam dunia maya, mereka disebut sebagai tentara tanpa wajah. Mereka bisa menyerang dari balik keyboard, menyusup lewat email palsu, atau mengacaukan sistem industri dalam hitungan detik. IOIRGC, IRGC Intelligence Organization, atau disingkat IOIRGC, unit intelijen paling rahasia dan berpengaruh di negeri itu. Dibentuk sekitar tahun 2009, organisasi ini adalah otak dalam bayangan yang bekerja langsung di bawah komando Ayatollah Khamenei. Berbeda dengan Dinas Intelijen Sipil Iran, MOIS, IOIRGC jauh lebih militer, lebih ideologis, dan sering bertindak di luar radar hukum resmi Iran. Tugas mereka mencakup kontra intelijen, pengawasan internal, spionase asing, serta perlindungan terhadap rejim dari ancaman dalam negeri. Mereka bukan cuma memantau musuh luar, tapi juga orang Iran sendiri,
terutama mereka yang dianggap berpotensi tidak loyal. IOIRGC juga beroperasi di luar negeri melalui jaringan mata-mata dan agen bayangan, bekerja sama dengan Quds Force dalam misi sabotase, infiltrasi, bahkan operasi pembunuhan terhadap musuh politik Iran di luar negeri. Dalam banyak kasus, aktivitas mereka disebut-sebut lebih berpengaruh daripada Kementerian Intelijen resmi negara itu sendiri. Saking kuatnya, beberapa analis menyebut IOIRGC sebagai negara dalam negara.